Yesus adalah terang sejati yang menuntun kita keluar dari kegelapan dosa. Dia adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Dalam kegembiraan Natal, marilah kita membuka hati untuk menerima kedatangan Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Di hadapan Tuhan yang Maha Mulia yang hadir di tengah-tengah kita, mari kita akui dosa-dosa kita dan memohon pengampunan agar kita layak menerima kelahiran Sang Penyelamat di dalam diri kita. Kita sama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria Maria, kepada Maria Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya memaafkan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kitab Yesaya. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan. Dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Alleluia, alleluia.
Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu, yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperkenankan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi semuanya, saudara-saudari keluarga besar SD Bruder yang terkasih. Walaupun cuacanya mendung, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk tetap bersama-sama merayakan Hari Raya Natal di sekolah kita, SD Bruder Ignatius. Saudara-saudara yang terkasih, kita semua tentunya tahu bahwa tema besar di tahun ini atau tema Natal di tahun ini adalah mari sekarang kita pergi ke Bethlehem, yang ada terpampang di depan kita atau di belakang saya. Ada apa di Bethlehem sehingga kita pergi ke sana, ke Bethlehem? Bethlehem yang sebenarnya adalah di hati kita masing-masing. Setiap tahun kita selalu merayakan kedatangan Sang Juru Selamat. Ajakan untuk pergi ke Bethlehem adalah agar kita melihat betapa besarnya cinta Allah bagi kita umatnya. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, mengisahkan tentang firman yang menjadi manusia, dan di dalam firman ada terang dan diam di antara kita. Bagi orang-orang kecil, miskin,
tertindas dan tersingkir. Ya Bapa, semoga kelahiran Sang Mesias di palungan yang hina menumbuhkan kepekaan kita kepada sesama kita yang hidupnya terlantar, memprihatinkan, miskin, hina, tertindas dan tersingkir. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semangat pelayanan kita, ya Bapa, semoga Natal ini melahirkan semangat dalam diri kami untuk semakin giat melayani mereka yang sungguh-sungguh memerlukan pertolongan daripada sekedar mencari pamrih. Dengan demikian, makna Natal yang dikehendaki Tuhan terpenuhi dalam diri kita. Marilah kita mohon, kabul doa kami ya Tuhan. Bagi kita agar meneladani Bunda Maria, ya Bapa, semoga sikap Bunda Maria yang menyimpan dan merenungkan perkara yang mengherankan itu dalam hatinya, tanpa tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari, namun menyerahkan dirinya sepenuhnya pada kehendak Allah, mendorong kita untuk meneladaninya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga besar SD Bruder Canisius, ya Bapa, semoga semangat Natal ini membantu kami untuk menumbuhkan hidup lebih tentram, rukun, damai, saling menghargai, dan saling mendukung dalam menghadapi segala tantangan yang menghadang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak untuk menyerahkan doa dan permohonan pribadi kita masing-masing. Marilah kita mohon. Demikian ya Yesus permohonan kami. Semoga Engkau berkenan membimbing kami agar dapat melaksanakan niat baik ini, karena hanya Engkaulah sumber harapan kami. Dalam persekutuan dengan Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.